Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sesuai dengan saya janjikan minggu lalu, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mockup. Apa itu mockup? Sebuah media visual atau preview dari sebuah konsep desain datar yang diberikan efek visual sehingga hasilnya sangat tampak atau menyerupai wujud nyata. Nah, mockup ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran nyata dari sebuah konsep desain jika sudah diaplikasikan menjadi benda nyata atau produk. Contohnya seperti ini adalah desain logo dari sebuah coffee shop, kemudian dimasukkan ke dalam mockup packaging, tumbler, dan juga kartu nama. Begitu juga yang akan kalian lakukan untuk tugas UAS semester ini. Sebelumnya saya akan berikan contoh untuk pembuatan mockup. Ya, seperti yang dilakukan teman-teman ketika UTS itu sudah membuat konsep desain atau juga sudah membuat desain logo atau brand dari produk yang ingin kalian pasarkan. Nah, itu kita bisa gunakan untuk konsep mockup ini juga. Jadi teman-teman menggunakan konsep yang sesuai dengan UTS kemarin, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam mockupnya saja. Misalkan kalau kemarin teman-teman ada yang membuat brand dari distro, sehingga kita bisa masukkan logo distronya ke dalam kaos atau kemeja atau mungkin gambar-gambar untuk produk distronya juga bisa. Kita langsung saja kita cari dulu file gambar mockup ini. Bisa kita cari di googling, di freepik.com juga banyak yang free, jadi silakan dicari di sana, atau juga bisa buat potret sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah ada filenya, kemudian kita copy, Ctrl J, bisa juga dengan klik kanan di layer, kemudian duplicate sama hasilnya, atau drag saja, drag termasukkan drop ke new folder juga sama hasilnya, nanti akan ada tercopy. Nah, kita gunakan layer atas, kita ganti nama shadow. Ini nanti untuk layer kita ambil maskingnya, masking kaosnya. Jika sudah, klik, kemudian kita masking menggunakan pen tool. Ini pen tool. Pilih pen toolnya yang pad, jangan yang shape ya. Kalau yang shape nanti ketutup dengan warna yang sudah ada di sini. Jadi kita gunakan yang pad saja karena kita hanya akan mengambil seleksinya saja. Jangan lupa tekan Ctrl plus untuk zoom in stage-nya atau Ctrl minus untuk zoom out-nya. Kita zoom in dulu karena kita akan membuat seleksi biar terlihat. Pakai pen tool, kemudian klik, mulai kita seleksi. Diseleksi yang rapi ya, ini saya contoh saja. Nah, jika sudah, klik kanan Make Selection, kemudian tekan OK saja. Kita akan lihat yang terseleksi hanya kaosnya saja. Nah, ini kita akan masking untuk mengambil inversiannya ini. Kita lihat, kita close dulu, ini terlihat yang terseleksi hanya kaosnya saja. Nah, ini kita bisa gantikan warna kaosnya, kita bisa berikan gambar. Misalnya contoh kita memberikan warna kaos. Kita bikin make new layer di sini. Kemudian posisikan dia ada di bawah layer shadow. Layer shadow. Kemudian kita pilih warnanya, misalnya warna ini ya. Kemudian OK, gunakan pen bucket tool, drop saja masuk ke dalam layer warna. Ini kita ganti layer warna. Ini posisinya dia masih ada di bawah layer shadow. Kemudian kita klik layer shadow, kita ganti ini ke multiply. Nah, sudah terlihat dia sudah memasuki kaosnya ya, warnanya sudah ada dalam kaos. Tinggal kita menghapus backgroundnya saja dari kaos, dari layer warna tersebut, sehingga yang masuk warna hanya untuk kaosnya saja. Yang kita gunakan adalah kita ambil seleksinya dulu untuk kaos yang ada di sini, jadi kita tidak perlu menyeleksi ulang lagi. Klik kanan di yang maskingnya, kemudian add mask to selection. Sudah terpilih seleksinya, kemudian pindah ke layer warna. Kalau sudah pindah ke layer warna, kita masking di layer warna. Nah, backgroundnya sudah tidak ada, tidak terlihat lagi.
Nah, kita bisa mengubah terang gelapnya warna dari kaosnya dengan klik Ctrl L pada keyboard, kemudian pindahkan cursor yang tengah ini. Kalau sudah, tekan OK. Sudah terpilih warna yang ingin kita gunakan. Nah, tinggal kita masukkan gambar desain atau logo yang ingin kita masukkan ke dalam kaosnya, mockup kaos. Kita pilih. Misalnya ini, saya punyain teman-teman, disesuaikan dengan logo yang dipunya. Nah, kita Ctrl T untuk transform, kemudian dari size kita sesuaikan dengan besaran yang ingin kita gunakan, misalnya seperti ini. Nah, kebetulan ini langsung posisinya masuk di antara di antara layer shadow dan layer warna. Nah, kalau dia munculnya di tengah, terlihat lebih terang namun tidak terlalu real karena dia hanya menempel saja. Jadi kita tetap taruh di antara shadow dan layer warna. Ya, begitu. Masih. Nah, kemudian di layer shadow ini kita klik sudah multiply, dia sudah seperti ini. Ini kalau masih posisinya masih blended, stylenya masih di normal, dia seperti ini, nggak kelihatan. Jadi kita klik layer multiply. Nah, ini teman-teman mau ganti warna lagi, kaosnya juga masih bisa. Kita klik di layer warna, kemudian kita ganti warnanya, misalnya jadi warna hijau misalnya ya. Ini kemudian gunakan pen buckle, jatuhkan saja di layar warna, dia berubah seperti itu. Misalnya ganti warna lagi jadi warna biru misalnya. Ini bisa kita gunakan pen bucket, masukkan. Nah, untuk logonya ini masih bisa kita edit lagi. Misalnya kita ingin membuat logonya itu besar, besar di sini, tapi tidak lewat dari tidak lewat dari sini, tidak dari seleksiannya. Maka kita bisa gunakan, kita masking juga untuk logonya. Caranya adalah kita klik dulu make new group di sini, posisikan dia di bawah layer shadow, kemudian kita ambil seleksi kaosnya, add mask to selection, pindah ke grup 1, kemudian kita klik masking. Kemudian logonya kita drag masuk ke dalam grup 1. Kita Ctrl T di logo, kita lihat hasilnya. Nah, ketika kita resize melebihi kaosnya, desainnya akan mengikuti sesuai dengan seleksi yang tadi kita sudah buat, ambil copy dari layer shadow. Nah, ini untuk misalnya desain dari kaos misalnya. Nah, sekarang kalau misal teman-teman membuat desain logo kopi misalnya, mau kita tempelkan ke dalam mugnya atau ke gelas kopinya juga boleh. Misalnya ini ada gambar mug. Dengan cara yang sama ya, kita copy dulu. Kalau sudah, kemudian kalau mau posisikannya hanya sebatas daerah yang ingin diseleksi saja, kita gunakan pen tool lagi, kemudian kita buat seleksinya daerah yang ingin dimasukkan logo atau gambar. Kemudian klik kanan make selection, kemudian kita masking. Jika sudah, kita pilih dulu logo kopi yang ingin dimasukkan, misalnya ini, klik drag masuk ke dalam file kerja kita. Ctrl T untuk transform, kemudian kalau mau dibesar dikecilkan menggunakan tekan shift agar tetap presisi. Nah, ini posisinya masih di normal, dia hanya menempel biasa. Kalau ingin kita masukkan dia terlihat lebih real lagi, kita masukkan ke bawah layer 1. Ini tadi saya ganti ya, layer shadow deh, biar beda. Nah, layer shadow, posisinya logonya ada di bawah sini. Kemudian karena ini di bawah layer shadow, maka ini kita perlu ganti blender stylenya. Kita ganti yang paling cocok. Ini darken bisa. Kalau tidak, klik saja di blended, kemudian scroll atas dari mouse dijalankan. Kita pilih yang paling cocok. Berarti kalau tidak darker color berarti darken.
pilih yang paling cocok saja. Kalau sudah. Nah, posisinya karena muk ini terlihat cembung, maka logonya akan terlihat lebih real kalau kita sedikit edit. Kita klik di logo copy, kemudian Ctrl T untuk transform, gunakan ini. Kita posisikan dia. Ctrl T. Dia agak sedikit cembung ya, jadi kita coba dulu. Nah, gitu. Terlihat lebih real mengikuti bentuk dari gelasnya. Nah, ini kalau kita mau gunakan, kita besarkan contoh logonya yang ada di sini dan tidak melewati dari seleksi yang sudah dibuat dari layer shadow tadi, gunakan cara yang sama seperti kita digunakan pada t-shirt tadi. Kita bikin dulu grup, make new group di sini. Kemudian kita ambil maskingan yang ada di shadow, klik kanan, add mask to selection, kemudian kita pindahkan ke group. Udah masking di group. Untuk logonya kita pindahkan ke dalam grupnya. Kita lihat Ctrl T. Nah, dia akan menyesuaikan dari maskingan yang tadi. Nah, ini kalau sudah, ini kalau misalnya mau dirubah lagi, kita Ctrl T, kita gunakan ini lagi. Tekan enter kalau sudah. Nah, itu misal contoh untuk muk misalnya tuh. Misalnya teman-teman menggunakan lagi yang lain, menggunakan packaging box misalnya. Ingin memasukkan cover boxnya atau mungkin logo atau gambar untuk boxnya, bisa kita copy dulu, kemudian kita gunakan pen tool untuk menyeleksi box yang ingin kita masukkan. Ini secara keseluruhan aja ya. Box ini lebih gampang karena tinggal klik aja. Dan klik kanan, make selection. Oke. Nah, kalau sudah ini kita masking. Kemudian kita tambahkan, kita lihat hasilnya ya. Nah, kita tambahkan background yang ingin dimasukkan atau gambar yang ingin dimasukkan. Klik, drag, masuk ke dalam sini. Kita lihat, posisikan gambar yang ingin dimasukkan itu menutupi semua objek yang kita seleksi. Kalau sudah, tekan enter. Ini kita ganti ke ini polkadot kita pindahkan ke bawah layar maskingnya. Kemudian pilih lagi layar maskingnya, klik normal, ganti multiply. Terlihat dia sudah ada di sini tapi masih tapi masih belum sesuai dengan seleksinya. Ini kita gunakan, kita ambil seleksi yang ada di layer shadow atau layer copy ini, kemudian klik kanan, add mask to selection, kita pindah ke layar polkadot, klik masking lagi. Nah, hasilnya akan seperti itu. Gitu. Misalnya kita cari lagi ya, kalau tadi multiply, misalnya kita cari yang lebih cocok lagi. Square burn enggak. Nah, kalau enggak linear burn berarti multiply. Nanti pilih yang paling cocok, yang paling enak. Kalau enggak linear burn. Nah, begitu. Jika sudah, nanti tinggal file save as saja, karena saya hanya membutuhkan file akhirnya saja, jadi teman-teman bisa file JPEG saja, JPEG. Nanti kalau sudah, silakan dikumpulkan untuk tugas UAS beserta konsepnya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.